Jalan lain ya, jangan. Halo semuanya, Kembali lagi di BBS Bincang-bincang Santai. podcast tempat kita ngobrol santai, ringan, tetapi penuh insight yang bermanfaat. Benar sekali. Tapi pasti kalian pada bingung nih, ini siapa sih kok tiba-tiba di sini? Oke, jadi kita di sini selaku host dari podcast kali ini. Perkenalkan, nama aku Aulia Handayani Dan aku, Huswatul Hafizah. Nah, jadi di sini kita berdua akan membahas mengenai berbagai macam topik. Topik apa sih? Topik orang kah atau topik apa nih? Oke, jadi topik di sini itu bukan orang teman-teman, tapi sebuah ide pembicaraan kita pada kali ini. Jadi topik yang kita ambil itu adalah topik yang paling dekat dengan kehidupan kita sehari-hari. Benar. Apa sih itu? Makanan kah? Atau apa nih? Atau minuman? Atau tempat wisata? Bukan dong. Jadi, topik kita kali ini yaitu mengenai pendidikan, pengalaman, serta sampai hal-hal yang paling sering kita jumpai. Bener banget. Tapi, by the way, ini Apa kita tuh? cuma berdua doang nih ceritanya. Masa sih cuman berdua, kayak kurang nggak sih? Bener banget. Oke, biar kita tuh nggak berdua aja, harus ada orang ketiga gak sih? Tapi bukan setan. Nah, orang ketiga ini adalah narasumber paling kece kita di Universitas Mataram. Tahu siapa sih itu, Kak? Aduh, jadi nggak sabar siapa nih? Sama nih. Oke, jadi kita langsung aja nih hitung. 1, 2, 3. Oke, ini dia orangnya. Halo guys, halo. Apa kabar nih, Kak? Lupa sadar dulu. Nice. Apa kabar nih? Ya, keadaan baik-baik aja. Asik. Pasti teman-teman semua belum tahu nih, kira-kira ini siapa sih? Dari tadi kita sebut dia narasumber kece, tapi namanya siapa? Apakah nggak punya nama? Bener nih? Punya dong. Oke, siapa nih? Siapa nih? Perkenalkan, nama saya Andika Rasbiman dari Universitas Mataram. Halo guys. Halo. Jadi tanpa menunggu lama-lama lagi, mari kita capcus ke obrolan ini. Ayo. Oke. Aku mau nanya nih, Kak. Iya, Kan ini nanya. kita mau membahas tentang pendidikan dan yang paling mendekati dengan kehidupan kita nih. Nah, pertanyaan aku itu kayak gimana ya? Tentang menurut Dika nih, belajar yang paling efektif untuk kita saat ini tuh yang belajar kayak gimana sih kalau di dalam kelas? Yang paling efektif ya, menurut pengalaman saya selama sekolah, yang paling efektif itu belajar sekaligus ada game-gamenya gitu, biar nggak boring di kelas. Asik tuh. Menurut pengalaman saya. Oh, berarti Dika tuh lebih senang yang kayak kegiatan di luar itu sendiri mandiri atau dia tuh berkelompok? Berkelompok dong. Kenapa nih? Kenapa? Alasannya? Kenapa? Berkelompok. Ya kalau kita sendiri itu pasti boring gitu, kayak nggak ada teman. Masa nggak ada teman kita ngomong misalkan Sih. ini gimana caranya, kita kan nggak bisa berdiskusi juga, makanya Iya, saya lebih ya. suka berkelompok. Oke. Walaupun cuman 2 atau 3 orang lah. Setidaknya berarti ada teman komunikasi Iya. ya. Oke, benar banget sih. Menurut Dika nih, jadi Dika suka dengan belajar dengan kelompok nih. Benar. Di dalam ruangan atau di luar ruangan? Di luar ruangan loh. Kenapa? Kalau di kelas itu kan apalagi cuacanya itu panas, belum lagi siang itu panasnya. Panas Jadi kalau bisa belajar berkelompok itu bisa di lingkungan sekitar, seperti di tempat-tempat main di sekolah gitulah, kayak lapangan yang ada Taman. ya taman yang ada pepohonannya gitu. Jadi kita bisa menghirup udara-udara yang segar, bukan cuman bau keringat. Keringat. Bener kan? Aduh. Jadi Dika memilih belajar di ruangan yang terbuka. Iya. Menurut Dika, kenapa nih banyak siswa yang belajar di dalam ruangan itu cepat bosan atau gimana? Alasannya apa Iya, tuh? alasannya Menurut pengalaman saya ya, kita kan semua juga pernah sekolah nih. Iya, kan? tuh bener. Tergantung orangnya. Iya. Saya tuh jujur paling bosan kalau belajar di kelas. Kenapa? Yang pertama panas. Iya, bener. Belum juga kita ngantuk. Ya kalau Bener.
Ya kalau di luar itu kan kita bisa menghirup udara segar lah, nggak kepanasan lah, nggak ngantuk juga. Soalnya kan kita bisa lihat sesuatu gitu biar kita nggak ngantuk banget. Berarti bisa cuci mata nih. Enggak Cuci ada. mata tuh. Oke, berarti lebih suka biar nggak gampang bosan aja ya berarti. Terus tapi ya menurut aku ada juga yang tipe siswa yang lebih suka belajar itu di dalam. Mereka tuh nggak suka di luar. Alasannya tuh kayak ih banyak orang lewat nih, konsentrasi itu terganggu. Bener, bener kan? Berarti tuh balik lagi ke tergantung orang ya jadinya. Terus Oke. orang beda. Terus ya, aku mau nanya nih, kalau kita bandingkan nih metode pengajaran tuh kan ada metode ceramah sama diskusi kelompok nih. Berarti yang paling efektif tuh yang ceramahnya kah atau kelompoknya atau digabung? Berkelompok. Wah, kenapa? Karena kalau metode pembelajaran yang ceramah-ceramah itu pasti kita ini kan Gen Z lah, Gen Z. Tahu lah Gen Z kalau belajar itu ngantuk, apalagi ini cuman menjelasin, Iya sih, guru cuma menjelasin di depan, pasti yang di belakang itu pasti ngantuk, tidur gitu, pasti bosan. Makanya kalau metode pembelajaran itu lebih efektif yang berdiskusi, karena bisa kalau cuman ceramah aja, aduh kurang. Siswanya cuma jadi Ya. dengar jadi cepat bosan. Tapi kayaknya ini Kak Dika nih udah pengalaman, jangan bilang dia nih tipe kalau diceramahin sama guru dalam kelas dia tidur ya di kelas nih. Nggak mendengarkan. Nggak denger ya nih. Aduh kayaknya gitu deh nih. Aduh, iya lagi pengalaman. Pengalaman. Jadi gini, kan di zaman sekarang nih kita Gen Z nih ya, pasti kita butuh yang namanya penggunaan teknologi. Teknologi, benar. Menurut Dika nih, penggunaan dalam belajar itu harus penting nggak? Penggunaan teknologi Penting banget. apa tuh? Karena sekarang ini kan zamannya teknologi. Sekarang udah ada AI yang bisa membantu murid-murid mencari jawaban kalau mereka belum paham, dan bisa menanyakan juga ke AI. Makanya teknologi itu sekarang lebih penting. Tergantung siswanya, kalau cuma mencari penjelasan yang lebih lanjut. Kan juga ya, aku sih kayak dengar-dengarnya nih, kebanyakan nih contohnya nih, kalau kita kayak menggunakan teknologinya sih benar kata Dika, bagus nih, kayak sesuai nih sama zaman, kita harus ngikutin perkembangan zaman. Tapi terkadang ya kayak ada orang atau siswa nih, dia mencari materi atau disuruh membuat materi nih, tapi dia kayak nggak ada nggak ada parafrase dari materi yang dia dapat di online, dia kayak copy paste kan. Jadi ngambil instan. Instan banget. Kalau itu menurut kita gimana? Kalau itu sih kurang efektif. Menurut kita tuh harus, walaupun kita nyari di Iya. Di di AI. tapi harus dicek Cari lagi Iya. ya. Cari dulu. Kajian kata sendiri sih kalau Iya. misalkan. Jadi AI itu cuma jadi petunjuk kita. Iya. Yo, jangan Mengeluarkan dijadikan itu pikiran. pedoman ya, tapi sebagai petunjuk jalan. Oke, Kalau terus ada aku mau nanya tentang semisalnya nih ya, di dalam kelas atau di mana, kalau bisa di luar juga nih. Kita belajar ini sebagai sisi Dika sebagai siswa, sama juga sebagai calon Calon guru nih, iya. kan calon bapak guru nih. Pertanyaan itu kayak, kalau ada siswa yang sulit fokus atau kurang tertarik sama pembelajaran tadi itu, biasanya cara kita mengatasinya sebagai siswa yang sedang kurang fokus sama sebagai calon guru itu gimana? cara mengatasinya, kalau murid belajar dari pengalaman saya juga, kalau menurut saya kalau metode pembelajaran itu boring, kita kasih sebuah game biar lebih menarik gitu, biar gak ngantuk-ngantuk, seperti bikin kelompok, terus dibuatkan mereka soal, terus kasih mereka hadiah. Oh iya bener, Jadi mengapresiasi. memberikan Mengapresiasi bener. bagi tim yang paling Best lah best ya. lah, atau nilainya paling tinggi gitu. Jadi itu menjadi penyemangat siswa-siswanya untuk terus Berarti semangat kalau kita bisa saring, berarti salah satu itu dengan menggunakan ice breaking nggak sih? Biar siswanya itu nggak gampang bosan. Karena dulu ya aku waktu
SMA nih, salah satu guru kita juga itu cara ngajarnya itu sebelum memulai materi dia tuh pakai ice breathing, jadinya tuh kayak adrenalin siswanya tuh pancing nih, jadinya bakal fokus nih. Terus kayak yang Dika bilang tadi tuh ada hadiah tuh berupa uang Asik atau nih, apa asik. tuh. Benar. Terus apalagi nih yang kita mau tanyain kira-kira? Tanya. Gini, kan sekarang nih banyak guru yang memberikan tugas terlalu banyak kepada Aduh, benci muridnya. aku. Itu menurut Dika efektifkah memberikan tugas banyak-banyak Sebanyak supaya itu? siswanya rajin belajar atau bagaimana? Tidak efektif. Asik. Aku Apa suka tuh? ini. Kenapa? Kalau terlalu banyak tugas itu, pasti murid-murid ini pasti akan banyak banget tugas. Baru selesai tugas ini lagi. Jadinya lebih tidak efektif. Karena kalau lebih banyak tugas itu pasti mereka melalaikan tugas yang lain juga. Karena mungkin tugas yang satu ini terlalu banyak, tugas yang lain itu juga belum terselesaikan, nggak dikerjain. Karena mana? Jadi keteteran gitu ya Iya. tugasnya. Aku Nggak juga bisa ngatur waktu. Bener. Kayak mereka tuh kayak ngasih tugas banyak banget kan, kita juga ada apa namanya? Quality time. Quality time. Jadi kita jadi banyak ngeluhnya daripada Iya, mengerjakan. karena menurut aku ya, kita nggak cuma di satu pelajaran itu aja yang ada tugasnya, tapi ada yang lain. Berarti nih kita sebagai calon guru jangan kayak gitu ya, Iya sih. kasihan. Jadi Mereka kita- ngerasain. menggabungkan cara pengajaran Terbaru. agar siswa tidak boring. Yo, benar sekali. Terus ya, Apa nih lanjut? aku mau nanya nih mengenai apa sih namanya? Menurut pesan dari Dika nih buat para guru atau calon guru di luar sana. Berarti buat kita juga nih jadinya. Pesannya kayak gimana nih? Pesannya untuk calon guru dan guru yang senior atau Junior. calon guru, kita sebagai guru atau pendidik harus meringankan siswa atau murid agar otak mereka itu bisa lebih nggak tertekan gitu. Jika kalau tugas mereka terlalu banyak, mereka nggak ada waktu buat bermain gitu. Oh, iya. Mereka juga kan butuh main lah, healing lah, bukan cuma ngerjain tugas aja. Jadi otak siswa tuh nggak di rest untuk Rest, tugas tugas, bukan saja. robot. Ih, itu tuh otak manusia bukan robot, pinter banget. Ih, Bukan AI. cakep. Aduh, ini kayaknya ini nyindir ya. Aduh, Aduh. maaf, ampun. Oke, kita lanjut aja izin. nih. Kita lanjut aja nih ke pertanyaan selanjutnya. Apa tuh? Menurut Dika nih, metode belajar apa yang paling disukai di zaman siswa-siswa sekarang? Metode yang paling disukai. Kalau paling disukai itu jam puas. Itu mah bukan Itu metode. termasuk metode belajar Oh, nggak? oke. Di disclaimer teman-teman. Jadi Jangan dimaksudkan metode belajar itu. mungkin maksudnya itu refreshing kali ya, bukan biar nggak metode. tegang-tegang Heeh. banget itulah. Kalau metode apa tadi? Metode Yang untuk, paling disukai gitu. Disukai di murid siswa- Gen Z. Iya, Apalagi anak-anak Gen Z. sekarang ini paling efektif itu suruh mereka buat belajar di luar kelas. Kenapa? Seperti yang tadi itu, kalau mereka belajar di lingkungan di luar lingkungan kelas, otak mereka bisa refreshing gitu, bisa Menghirup Ya. udara Jadi segar. otaknya nggak muter di itu ya, aja. belum lagi panas. Takutnya nanti otaknya tuh keluar asap gak sih? Jadi butuh udara yang segar. Bener. Butuh pemandangan yang bagus ya. Asik. Terus aku mau nanya nih, untuk cara guru membangun suasana kelas yang nyaman supaya siswanya tuh nggak bosen, nggak boring segala macem, kayak gimana tuh? Menurut pandangan Misalnya nih kan calon. iya sebagai calon. Biar murid gak bosan itu mudah aja. Gimana tuh? Oke, yang paling apa tadi? Yang paling gimana sih cara Cara membangun guru. suasana yang nyaman di dalam? Bangun suasana yang nyaman. Seperti itu kan, misalkan pagi nih paling berat itu pagi, belajar pagi itu kan pasti mereka pada ngantuk lah, Belum sarapan
iya belum sarapan juga. Nah, paling efektif tuh berikan mereka waktu untuk apa sarapan, seperti sarapan 10 menit lah, walaupun itu cuma 10 menit untuk mengisi energi biar nggak di dalam kelas itu kan biar nggak boring lah, ngantuk lah, lapar lah. Kalau mereka belum makan atau sarapan, mereka pasti akan apa tadi? Otaknya kebagi, Ya, jadi ya. satu fokus Iya, belajar. fokusnya belajar, Fokus, tapi fokus. nanti Gara-gara lapar gitu. otaknya aduh lapar nih gitu. Jadi pikirannya mau makan. Benar, nanti Kapan ditanya. keluar main nih? Iya, nanti ditanya sama guru. Ini jawabannya apa? Jawabannya cilok, Pak. Aduh, kan nggak make sense banget nggak sih? Oke, apalagi nih, Wah? Lanjut nih, menurut Dika nih, ada kan guru yang dalam metode pembelajarannya itu mencampurkan humor gitu Oh, supaya iya. di dalam kelas itu tidak Iya. terlalu Tertekan lah. serius. Ya, gitu. serius. Iya. Jadi menurut Dika apakah itu penting? Penting sih, sangat penting. Otak-otak murid atau otak-otak kita ini juga Iya. butuh humor yang bagus gitu. Kalau kita ketemu guru yang humoris gitu, lucu atau jarang marah, itu bisa apa tadi? Mempengaruhi. Iya, suasana mempengaruhi, belajarnya. ya. Iya. Bisa nggak bikin apa ya, nggak bosan gitu. Iya. Bang juga nggak sih? Jadi pembelajarannya nggak terlalu serius. Ya, Oke, catatan guys. Buat calon guru, ciptakan selera humor kalian dari sekarang. Oke, kalau bisa humor bapak-bapak nggak apa-apa sih. apa? Bunga apa? Buyur. Salah satu Oke. contohnya. Oke, aku mau nanya lagi nih mengenai kan komunikasi jelas itu sangat penting dong, baik antara guru dengan siswa Iya. maupun siswa dengan siswa. Nah, jadi aku mau nanya nih, seberapa penting komunikasi dua arah di antara guru dengan siswa? Pasti banyak nih zaman-zaman sekarang yang ceritanya miskomunikasi nih sama gurunya, makanya tuh jadinya proses belajarnya tuh kayak ih nggak seneng deh aku belajar hari ini. Gimana nih? Rumit sih. Kenapa? Karena misalkan ini gurunya terlalu killer lah, terus terlalu muridnya ini iya Tipe santai, yang ya diajari Ah, banget dengan santai, flow, nggak ya. tertekan gitu, pasti sulit untuk komunikasinya. Maka itu guru juga harus Mengikuti ritme juga mengikuti ritme muridnya dah, ya, jangan biar ngikutin nggak dirinya ya biar nggak terlalu tertekan juga muridnya, biar guru sama murid itu bisa milih. iklan ya guys. Oke, lanjutkan. Lanjut nih. Di era sekarang nih kan kita sudah memakai teknologi, jadi masuk era digital. Menurut Dika nih, apa tantangan terbesar guru di era digital saat ini? Kan siswa memakai AI gitu. Iya, bagaimana menurut Dika? Tantangannya itu siswa sulit banget buat berpikir lebih kritis gitu, Benar. pasti mengandalkan AI Iya. cepat, instan, Praktis. ya praktis, simple. padat dan jelas. Asik. Iya, kan kalau mengandalkan AI pasti murid-muridnya langsung wah ini jawabannya nih, mereka pasti nggak akan berpikir lebih kritis gitu. Jadi di sana otaknya nggak main. Ya nggak Ya, main otaknya, terlalu. cuma mengandalkan AI. Otak AI, Aduh, bukan otak udang lagi nih. Ada yang dulu kan baru. otak udang kali ya, Otak sekarang otak AI. Jadi gurunya itu sulit juga ya, karena perannya kayak keganti gitu. Terganti. Iya, keganti. Kalau menurut aku ya, kalau peran guru tuh nggak harus diganti. Benar. Apalagi AI, jawabannya doang yang ada. AI. Ya, AI. AI, opsi. AI. Perannya doang yang ada, tapi orangnya mana tuh? Nggak ada. Oke, aku mau nanya lagi. Ini kayaknya last pertanyaan Oh iya, last ya, pertanyaan sebelum kita terakhir. bincang-bincang lagi yang lebih santai biar nggak tegang. Oke, bagaimana cara kita menilai keberhasilan metode pembelajaran?
menurut Dika cara kita nilai, oh ternyata metode yang ini tuh Berhasil pakai nih. metode diskusi ini berhasil nih, cara kita nilai itu kayak gimana? Cara kita menilai Menilai. cara kita menilai metode pembelajaran yang berhasil itu kita lihat dari kinerja murid-murid kita. Jika metode pembelajaran ini seperti individu, terus kinerjanya kurang atau agak lambat, ya itu bisa dikatakan tidak berhasil. Jika buatkan berkelompok, terus kinerja murid-muridnya lebih bagus lah, sempurna gitu, makanya bisa dikatakan berhasil. Berarti dapat kita simpulin nih, wah berarti di dunia pendidikan ini sangat berwarna banget, apalagi untuk mencari metode yang efektif dalam kelas. Benar nggak, wah? Benar sekali. Benar banget. Jadi mungkin kalau pesan ya untuk kedepannya lebih divariasikan nggak sih, Iya. biar lebih berwarna lagi. Oke, nggak kerasa tahu ini udah Benar banget. berapa, udah jam berapa ini? Nggak kerasa banget obrolan kita ternyata udah sampai akhir nih. Aduh sedih gak sih Nah, ditinggalin sama kakak kece. Aduh gimana lah? Banyak banget nih yang kita dapat dari obrolan-obrolan dari Bill. kakak Dika ini. Jadi kita banyak dapat manfaat. Gimana sih cara guru siswa dalam pembelajaran itu menjadi lancar dan sangat efektif. Benar sekali. Semoga apa yang kita bahas kali ini di podcast kita yang paling kece, karena narasumbernya kece badai abis. Dan semoga ya perbincangan kita kali ini tuh bermanfaat, bukan cuma buat kita tapi juga buat teman-teman yang mendengarkan dan semuanya. Apalagi wah? Burung Oke. kenari, burung. Mungkin cukup sekian podcast Dan dari Kita yaitu dari BBS Bincang-bincang santai. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Bye bye dong dulu. Bye. Terima kasih.